Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, secara khusus saya menyapa umat Katolik. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang spiritualitas berbelas kasih. Dan di studio sudah hadir narasumber Frater Jacintus Seran, CMM. Selamat sore, Frater. Selamat sore, Pak. Apa kabar, Frater? Kabarnya baik sekali ya. Baik, terima kasih, Frater, atas kesediaannya. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang spiritualitas belas kasih, mari kita mengawali pembicaraan kita ini dengan doa. Untuk itu saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas cinta-Mu, belas kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami melalui pengorbanan Putra-Mu Tuhan kami Yesus di atas kayu salib. Belas kasih-Mu yang tak terhingga kepada manusia. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menebus kami dari kuasa kegelapan dan kuasa dosa. Dan belas kasih-Nya itu mengajak kami untuk melakukan hal yang sama, teristimewa untuk mencintai sesama kami. Mencintai Tuhan terlebih dahulu, tetapi juga mencintai diri kami sendiri dan orang lain. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Semoga apa yang kami perbincangkan pada kesempatan ini teristimewa untuk menggali makna spiritualitas berbelas kasih dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan menggereja, kehidupan bermasyarakat, maupun dalam kehidupan sebagai orang beriman Kristiani. Terima kasih Tuhan atas kesempatan indah dan penuh rahmat ini, dan berkatilah kami dan juga para pemirsa yang menyaksikan ataupun menonton siaran ini, agar sungguh-sungguh menghayati spiritualitas belas kasih dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, Sang Belas Kasih Sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Frater, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang spiritualitas belas kasih, baiknya Frater untuk mengantar kita dulu dalam
bacaan kitab suci berkaitan dengan spiritualitas belas kasih ini. Kepada Frater saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Kita akan merenungkan tentang bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 44. Itu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepada semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksa, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Frater, terima kasih sudah membaca perikop Markus 6:30 sampai 44 tadi. Nah, ini menjadi sebuah dasar bagi kita bagaimana berbelas kasih dalam kehidupan sebagai orang beriman Kristiani. Bahkan dalam kehidupan sebagai biaran-biarawati, ya, biaran-biarawati, dan juga menghayati spiritualitas belas kasih. Frater, barangkali bisa dijelaskan apa itu berbelas kasih, spiritualitas berbelas kasih itu seperti apa? Apakah seperti dalam kitab suci tadi, ketika Yesus melihat banyak orang itu lalu tergerak hati, atau seperti apa? Baik, terima kasih Pak Timo. Jadi sesungguhnya belas kasih itu dasarnya itu dari Spirit Yesus yang berbelas kasih. Jadi sama persis itu sikap belas kasih itu seperti isi kitab suci yang baru saja kita dengarkan tadi, di mana Yesus itu berbelas kasih di saat melihat orang yang tersesat seperti domba yang tak bergembala. Itu belas kasih itu seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih, Frater. Kalau kita lihat dalam bacaan kitab suci tadi ya, ternyata belas kasih itu bukan sesuatu yang secara spontan, ya, secara spontan, tetapi ada semacam dorongan. Ya, ada yang mengatakan bahwa perasaan berbelas kasih itu muncul dari ketika melihat, menyaksikan, tergerak, lalu kemudian melakukan. Mungkin Frater bisa jelaskan sedikit seperti apa ketika melihat, apakah sekedar melihat begitu saja atau merasa iba saja dengan melihat keadaan di sekitar kita, terutama mereka yang mengalami situasi-situasi atau kondisi hidup yang boleh dibilang ya sangat memprihatinkan, yang menderitakah ataukah mereka yang hidupnya berkekurangan dan lain-lain. Mungkin Frater bisa jelaskan. Baik, terima kasih. Ini kalau kita melihat dari Injil yang baru saja dibacakan tadi, itu Yesus pertama melihat, ya. Yesus melihat, kemudian Yesus tergerak, tergerak hati, sehingga berikutnya adalah dia bertindak. Nah, ini sesungguhnya Yesus mau mengajarkan kepada para muridnya supaya ketika melihat orang yang berkesulitan, ini mereka kesulitan dalam hal makan. Konteksnya adalah ketika Yesus mengajar, kemudian banyak orang mengikuti, lalu sudah sore dan mereka tidak memiliki makanan, ya, sehingga murid-muridnya secara spontan karena realitas itu, maka murid-muridnya meminta kepada Yesus supaya suruh orang-orang itu pergi. Tetapi Yesus sendiri justru tidak menyuruh orang-orang itu pergi. Dia justru menyampaikan kepada murid-muridnya. Di sini mau mancing murid-muridnya bagaimana ketika mereka melihat orang-orang itu yang sedang lapar, hari sudah mulai sore, sudah mulai malam, mereka sudah lapar dan seterusnya. Apakah mereka mau juga menyuruh orang-orang itu pergi? Ternyata di situ Yesus melihat itu, lalu Yesus menyuruh mereka, kamu harus memberi mereka untuk makan. Nah, lalu Yesus sendiri mengatakan bahwa coba periksa dulu, apakah ada makanan yang ada padamu? Lalu di situ mereka menemukan ada 5 roti dan 2 ikan. Dan dari 5 roti dan 2 ikan ini, Yesus mengambil tindakan, artinya membuat mukjizat, sehingga 5 roti dan 2 ikan ini menjadi banyak dan dibagi-bagikan kepada orang banyak itu dan makan. Berarti di situ ada melihat ya, tergerak, kemudian bertindak. Itu sangat penting itu. Baik, oke, terima kasih, Frater. Nah, dalam realitas hidup sehari-hari terkadang sulit untuk melakukan hal itu. Ya, ada ungkapan yang mengatakan begini, cinta kasih bukan untuk direnungkan dengan hati yang terharu, tetapi untuk dipraktekkan terhadap saudara-saudara yang ada di sekitar atau yang mengetuk pintu hatimu. Nah, seringkali ya orang terkadang hanya sebatas merasa iba, merasa kasihan begitu saja. Nah, apakah dengan merasa simpati begitu saja bahwa itu sudah merupakan suatu sikap atau gerakan belas kasih atau bagaimana? Kalau mengacu pada teks kitab suci tadi bahwa tidak hanya sekedar melihat ya atau menyaksikan, tetapi harus benar-benar melihat, menyaksikan, lalu hati tergerak untuk melakukan. Ya, betul itu. Jadi bukan hanya melihat ya. Jadi contohnya di sini tadi sudah diberikan contoh tentang orang-orang yang lapar itu. Jadi Yesus bukan hanya melihat, tetapi bagaimana yang dibutuhkan adalah tindakan nyata kasih itu kepada orang-orang yang sesungguhnya membutuhkan bantuan pada saat itu juga. Jadi bukan hanya merasa iba, tetapi ketika kita melihat, kemudian kita membawa mereka itu masuk ke dalam hati kita. Kemudian menjadikan mereka itu sebagai saudara kita, orang yang bagian dari kita. Kemudian kita juga turut ikut merasa lapar seperti mereka. Lalu kita juga ikut bertindak untuk bagaimana menyelamatkan mereka. Itu baik, tidak cukup hanya sekedar merasa iba, merasa simpati. Tetapi bahwa belas kasih itu akan bisa terwujud secara nyata kalau disertai dengan tindakan nyata. Maka betul yang dikatakan belas kasih itu bukan sekedar rasa iba saja, tetapi alangkah bagus kalau itu dari apa yang disaksikan itu kemudian wujud nyatakan dalam tindakan kasih.
Baik, terima kasih Frater. Nah, Terima kasih. kalau kita melihat konteks dalam kitab suci tadi itu, dalam konteks Yesus memberi makan 5.000 orang. Adakah contoh lain Frater berkaitan dengan sikap berbelas kasih ya dalam kehidupan kita? Kira-kira karya-karya apa saja yang bisa dikatakan inilah contoh-contoh karya belas kasih yang perlu dicontohi atau diteladankan atau perlu diekspresikan dalam kehidupan sebagai orang beriman? Baik, begini, kita sebenarnya sudah melihat banyak contoh yang dilakukan. Ya. Ya. Contohnya itu adalah dari Paus Fransiskus sendiri ya, pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia. Itu dia melakukan itu. Jadi contoh belas kasih yang dia lakukan adalah bahwa dia keluar. Dia keluar dari kediamannya, kemudian dia menjumpai. Coba kita perhatikan bahwa dia menjumpai orang-orang yang di penjara. Dia menjumpai orang-orang yang sakit. Kemudian satu contoh kasih yang luar biasa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus adalah ketika dia membasuh kaki orang-orang yang di penjara itu. Ya. Bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Bukan hanya orang tua, tetapi juga anak-anak. Dia membasuh kakinya, kemudian dia menciumnya. Saya kira ini sentuhan-sentuhan kasih yang perlu untuk kita contohi dalam kehidupan kita. Ya tentu kita juga diajak oleh Paus Fransiskus untuk melakukan apa juga yang dilakukan oleh Yesus. Di mana Paus Fransiskus membasuh kaki orang-orang kecil itu, orang-orang yang dipenjara, kemudian kita pun juga diajak untuk melakukan hal yang sama dengan saling membasuh. Dalam konteks ini adalah saling melayani satu dengan yang lain. Oke. Baik, terima kasih Frater. Kita kembali ke bacaan tadi ya. Tadi Frater sempat singgung ya Paus Fransiskus yang menghendaki, bahkan memang dalam ensikliknya yaitu dalam Misericordiae Vultus, yaitu spiritualitas belas kasih. Yang ini diharapkan juga supaya para imam ya, biara-biarawati kaum berjubah itu diharapkan berbelas kasih ini menjadi sebuah sikap dasar atau pilihan hidup dalam karya pastoral dan pelayanan. Kira-kira bagaimana itu diwujudkan, Frater? Ya, untuk para imam, biaran-biarawati ya. Bagaimana supaya spiritualitas belas kasih betul-betul menjadi sebuah pilihan sikap hidup. Ya, seperti yang diutarakan dalam kitab suci tadi tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kira-kira seperti apa aplikasinya bagi biaran-biarawati ataupun para pastor atau itu? Baik, bagi kami orang-orang religius dan juga bagi para pastor, para imam, ini sebenarnya kita meneladani yang ada di sini, yang sudah dilakukan oleh Yesus itu. Bahwa memang mengutamakan, berarti di sini kita lihat sikap Yesus yang mana pertama adalah dia mengutamakan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Ya. Apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Maka di sini tadi dikatakan, kita menyingkir untuk mengambil tempat istirahat, kemudian juga berdoa. Ke tempat yang sepi untuk berdoa. Jadi kita para imam dan juga biarawan-biarawati itu mengedepankan yang pertama adalah dekat dengan Tuhan Allah dulu. Nah, dekat dengan Tuhan Allah ini, kemudian dari situ ada sikap yang namanya inisiatif. Ya. Sikap inisiatif itu artinya bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan Allah, membangun hubungan itu melalui doa dan ekaristi, kemudian dari situ secara vertikal, lalu horizontalnya itu adalah membuat kita semangat, membuat kita berinisiatif untuk bisa membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, ikut bertanggung jawab di situ. Ya. Baik, kalau saya lihat Frater sebagai imam, sebagai pastor atau uskup atau biarawati itu ya kehidupannya itu adalah boleh dibilang ya man of prayer dan man for others. Man of prayer itu berarti melalui doa dan ekaristi. Kemudian tidak hanya sebatas di situ, tapi hendaknya itu juga yang harus diaplikasikan dalam kehidupan. Melalui buah-buah dari kedekatan dengan ekaristi, dengan doa itu, itulah yang kemudian mendorong, diaplikasikan dalam kehidupan kehidupan mereka setiap hari, terutama dalam karya pelayanan. Hingga demikian boleh dikatakan man of prayer, tapi juga man for others. Kira-kira bagaimana, Frater? Jadi di sini mau dikatakan bahwa ya kita lihat ya bahwa memang iman itu tanpa perbuatan itu mati. Itu dikatakan oleh Yakobus juga ya. Ya, dalam Yakobus itu dikatakan bahwa
Rasul Yakobus ya, maksud saya di sini itu dikatakan bahwa ketika tubuh tanpa roh itu mati. Mati, ya, betul. Kemudian iman tanpa perbuatan itu juga mati. Ya. Ya, oleh karena itu di sini dikatakan bahwa kita sebagai orang yang terpanggil itu bukan hanya berdoa, ya, tetapi doa-doa kita itu harus diaplikasikan. Ya. Nah, untuk mengaplikasikan itu tentu ada sikap inisiatif sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ada dorongan dari dalam. Ya. Apakah memang kita melihat orang-orang yang membutuhkan ini hanya sebagai objek saja atau hanya sebagai tempat untuk, boleh kita katakan kita belas kasih saja seperti itu, tetapi sesungguhnya kita melihat mereka itu sebagai saudara kita. Ketika kita melihat mereka sebagai saudara kita, maka kita akan melayani mereka dengan hati. Oleh karena itu saya kira peristiwa-peristiwa yang terjadi ya khususnya di Kota Palu sesungguhnya juga membawa kita untuk melihat sesungguhnya belas kasih Yesus itu nyata di situ, di mana peran para imam dan juga kaum biarawan-biarawati, lalu ditambah lagi dengan umat yang ada di Kota Palu dan juga di seluruh Indonesia ini memberikan perhatian. Itulah contoh-contoh konkret yang kita lakukan. Baik, terima kasih Frater, menarik sekali. Masih berkaitan dengan itu tadi. Dikatakan ya para imam, biarawati itu tidak hanya cukup membangun relasi dengan Tuhan melalui doa atau dengan perayaan Ekaristi, tetapi juga buah dari kedekatan dengan Tuhan melalui Ekaristi dan doa itu diaplikasikan dalam karya pastoral, dalam karya pelayanan. Ya. Nah, ada ungkapan yang menarik berkaitan dengan juga itu, Frater, ya, tentang gembala-gembala yang baik. Ya, ada ungkapan yang mengatakan gini, gembala harus berbau domba. Nah, kalau kita lihat dalam konteks kitab suci tadi itu, ya kurang lebih ya seharusnya seperti itu. Ya. Nah, mungkin Frater bisa jelaskan gembala berbau domba itu seperti apa? Itu. Baik, gembala berbau domba ya. Itu berarti dia harus dekat dengan dombanya ya. Ya, melihat kesulitan-kesulitan mereka, lalu dekat dengan dombanya, lalu dia melakukan apa sehingga ketika melalui kedekatan-kedekatan itu, dia juga ikut bertanggung jawab. Ya. Dia ikut bertanggung jawab di situ atas kesulitan-kesulitan yang dialami oleh domba-dombanya. Contohnya saja seperti contoh-contoh bagaimana itu domba yang tersesat ya dicari sampai dapat, kemudian yang lapar itu diantaranya ke padang rumput yang hijau. Berarti dia memberi makan, memberi minum kepada yang haus, mengunjungi yang mencari yang tersesat, ya. Mungkin ada yang tersandra ya dia pergi untuk melepaskan itu. Ya, baik Frater, ini menarik sekali. Sebelum kita lanjut Frater, mari kita dengarkan dulu pujian berikut ini. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikanlah ku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati.
Baik, pemirsa TVRI manapun Anda bersama saya dalam acara Mimbar Agama Katolik dan masih dengan tema tentang spiritualitas belas kasih. Saya kembali kepada Frater, ya, tentang gembala berbau domba tadi, ya, bahwa sebagai seorang gembala, ya, harus dekat dengan dombanya, ikut merasakan apa yang dialami oleh dombanya. Nah, diharapkan juga, Frater, para imam atau biara-biarawati itu harus memiliki yang namanya sense of humanity. Nah, itu kira-kira bagaimana itu, Frater? Ya. Baik, ini hubungan dengan ini, sense of humanity berarti gembala itu harus keluar. Ya. Dia keluar. Yang pertama keluar dari zona nyamannya. Zona nyaman, ya. Keluar dari zona nyamannya, kemudian menjumpai dombanya. Ya. Nah, ketika dia menjumpai dombanya, maka sudah jelas bahwa dia akan membangun komunikasi, dialog dengan dombanya. Tentu tujuannya adalah supaya dia tahu apa yang dibutuhkan oleh dombanya. Atau dalam hal ini kita sebagai imam atau biarawan-biarawati keluar dari zona nyaman kita, kita pergi kepada mereka yang kita layani, kemudian mengenal mereka, kesulitan-kesulitan mereka, lalu kita memberikan apa yang mereka butuhkan, itu yang disebut dengan tepat sasaran. Kalau tidak seperti itu, maka apa yang kita berikan itu tidak tepat pada sasarannya, itu seperti itu. Jadi boleh dibilang harus keluar dari egoisme pribadi, keluar dari itu untuk menjadi pribadi yang altruistis, ya, untuk menjadi itu. Yang tadi dikatakan man for others, ya, manusia betul. Bagi yang lain. Baik, Frater, saya lanjut berkaitan dengan itu dalam karya berpastoral supaya belas kasih itu tidak hanya sebatas melihat, menyaksikan, tetapi harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, strategi pastoral seperti apa yang perlu dikembangkan, ya, dalam kaitan dengan tergerak hati belas kasih tadi supaya bisa gembala berbau domba itu betul-betul diwujud nyatakan, betul-betul mencerminkan seorang gembala yang berbau domba. Apakah ada strategi khusus dalam karya berpastoral atau menjadi sebuah sikap pilihan dalam berpastoral? Baik, itu sikap pilihan dalam berpastoral. Kalau saya perhatikan itu, yang perlu kita buat adalah komunikasi dan dialog itu. Ya. Komunikasi dan dialog, tadi saya bilang keluar dari zona nyaman itu, artinya bahwa kita membangun komunikasi dengan mereka yang kita layani. Contohnya seperti imam itu berdialog, ya, dengan umatnya, dan bukan hanya sebatas pada imam, itu mulai dari uskupnya, ya, dari uskup kepada imamnya, kemudian dari imamnya itu kepada umatnya, di mana yang menjadi tempat pelayanan atau tempat di mana dia menyebarkan kasih itu kepada orang yang membutuhkan itu. Itu seperti itu. Lalu dia juga harus siap untuk menjadi seperti Kristus, ya, siap menjadi roti, ya, artinya mampu untuk dipecah-pecahkan dirinya itu untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan itu. Menjadi roti yang hidup. Roti yang hidup, ya, sebagaimana Kristus sendiri sudah menunjukkan kepada kita bahwa Kristus adalah roti yang hidup, ya. Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah roti hidup, ya, barang siapa yang makan dan minum darahku itu dia akan memperoleh hidup. Itu seperti itu, dan itu yang dibagi-bagikan kepada kita untuk memperoleh hidup itu. Iya, jadi tidak sekedar sebatas pada khotbah atau renungan, tetapi aplikasinya itu perlu diwujud nyatakan dalam kehidupan sosial, terutama dalam tugas kegembalaan dalam karya pelayanan. Baik, Frater, saya mau gali lebih jauh tentang spiritualitas belas kasih. Nah, kongregasinya Frater itu mengangkat spiritualitas belas kasih, persaudaraan yang berbelas kasih. Ya, betul sekali. Frater, mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tarekat atau kongregasi Frater CMM, ya, mengangkat spiritualitas persaudaraan berbelas kasih ini sebagai spirit dasar dalam karya pelayan, dalam karya pastoral. Baik, terima kasih. Saya kira ini berhubungan dengan tarekat saya itu Frater CMM, ya. Kami saat ini di Indonesia sudah memasuki, ya, hampir memasuki 100 tahun di Indonesia, ya, berkarya di Indonesia. Jadi di sini kami melihat bahwa, ya, spiritualitas belas kasih sesungguhnya itu didasarkan pada spirit Yesus sendiri. Spirit Yesus. Jadi yang kami jalankan adalah apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, sebagaimana yang tertulis dalam
Matius 25 Ya. ya. Itu yang kami terapkan, di mana mengunjungi orang, kemudian memberi makan kepada yang lapar, Ya. memberi minum kepada yang haus, Ya. lalu mengunjungi mereka yang di penjara, lalu ya seperti itu, mendoakan orang yang meninggal. Itu pun juga menjadi dasar itu bagi kami sebagai frater CMM untuk mewujudkan belas kasih itu. Jadi dasarnya itu adalah dari Spirit Yesus itu sendiri. Nah, tadi yang dikatakan di awal tentang persaudaraan. Nah, persaudaraan artinya bahwa yang kita layani itu adalah saudara kita. Ketika kita melihat orang yang menderita itu adalah orang yang memang hanya untuk dibantu saja, wah itu berarti hanya sebatas itu, berarti tujuan. Berarti bukan menjadi sikap hidup kita, bukan menjadi karakter kita. Karena karakteristik orang yang berbelas kasih itu ada 3, itu seperti tadi, yaitu bahwa melihat, tergerak, dan bertindak. Nah, itu seperti itu yang sudah kami lakukan di dalam tarekat kami. Artinya spiritnya itu adalah pada belas kasih Yesus sendiri. Frater, baik, terima kasih. Bagaimana dikatakan tuh belas kasih menjadi sebuah cara hidup? Bagaimana itu diaplikasikan dalam kehidupan para frater ya, sebagai para frater CMM itu belas kasih itu sebagai sebuah cara hidup, itu bagaimana diaplikasikan dalam karya pastoral para frater? Baik, ini belas kasih menjadi sebuah cara hidup, artinya di sini bahwa yang pertama itu jangan lupa bahwa ketika kita mau berbelas kasih, kita harus membangun dulu hubungan dengan Tuhan. Itu seperti itu yaitu doa dan juga ekaristi, sebagaimana yang saya jelaskan dari awal tadi tentang hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Kemudian kita secara horizontal berinisiatif untuk melakukan itu secara horizontal, yaitu kepada mereka yang membutuhkan atau sesama yang membutuhkan bantuan dari kita. Jadi menjadi sikap hidup kita, cara hidup kita, mendarah daging dalam diri kita. Sehingga ketika kita melihat, tadi saya katakan bahwa ketika kita melihat orang yang menderita, kemudian tergerak hati oleh belas kasihan, kemudian memasukkan mereka itu di dalam, membatinkan itu di dalam diri kita, lalu kita melihat mereka itu sebagai Allah sendiri yang sedang kita layani dalam kehidupan kita. Oke, baik, terima kasih Frater. Barangkali Frater bisa sebutkan ya, kongregasi sejauh ini karya-karya belas kasihnya itu dalam hal apa saja? Dalam bidang apa saja Frater mewujudkan karya belas kasih itu, spiritualitas persaudaraan belas kasih itu dalam konteks kongregasi para frater. Karya belas kasihnya itu apa saja? Baik, karya-karya belas kasih yang sudah dilakukan oleh para frater itu sejak dari awal itu kami dipanggil sebagai frater guru. Ya, berarti itu melalui bidang pendidikan. Ya, dalam bidang-bidang pendidikan ya, seperti sekolah-sekolah, sehingga kami banyak frater itu memang disekolahkan untuk berprofesi sebagai guru itu di dunia pendidikan. Kemudian itu di bidang pastoral, bidang pastoral ya, mulai katekese umat ya, mengunjungi umat, kemudian memimpin ibadah, memberikan pembinaan kepada umat, itu kami lakukan. Lalu karya-karya sosial yang kita sudah buat seperti asrama ya, kemudian juga kami juga mempunyai klinik-klinik ya, itu bidang kesehatan, bidang kesehatan juga kami punya ya, dan seperti itu. Itu yang sudah kami lakukan. Bidang pastoral misalnya Frater apa, ke penjara atau gimana? Nah, bidang pastoral kami ini ada juga yang ke penjara. Memang membantu yang ke penjara ya. Kita ambil contoh saja seperti kami di Sumatera itu ya, ketika di pendidikan novisia tahun kedua itu kami ditugaskan untuk setiap hari Kamis itu mengunjungi panti asuhan atau di Harapan Jaya itu namanya ya, orang-orang yang susah, orang-orang yang memang cacat ya, menderita, tidak bisa jalan dan seterusnya. Lalu kita pergi bersama-sama dengan mereka, bekerja sama, bahkan makan juga bersama-sama dengan mereka. Itu seperti itu. Kalau ke penjara itu juga kami punya program ya, memang program kami itu bersama di sana itu juga ya, biarawan biarawati ya bergabung, kemudian kami bersama-sama untuk mengunjungi penjara, bahkan memberikan bantuan ya kepada mereka. Itu seperti itu. Baik, sangat menarik sekali Frater, ini belas kasih. Kemudian Frater, di zaman ini ya, di zaman sekarang ini orang semakin mendewakan materialisme, boleh dibilang hidup konsumerisme ya. Hidup hanya memikirkan diri sendiri. Orang lain itu
kadang kerap diabaikan sehingga ada jurang antara yang miskin dengan yang kaya itu semakin melebar ya. Orang tidak lagi bersikap altruistis ya, menjadi manusia bagi yang lain, tetapi justru mendewa-dewakan materialisme, hanya meraih keuntungan bagi diri sendiri. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan. Nah, bagaimana mewujudkan spiritualitas belas kasih di tengah dunia yang semakin mendewakan materialisme ini, ya, konsumerisme dan lain-lain. Kira-kira bagaimana itu Baik, jadi kalau kita lihat dari kehidupan dari para frater CMM sendiri, memang untuk zaman ini bisa dilihat bahwa ya semuanya serba ada ya, zaman teknologi dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita melihat bahwa penggunaannya itu ya mungkin kadang juga tidak terkontrol, tapi kita diarahkan untuk menggunakan hal-hal itu untuk sesuatu yang bermanfaat, yakni untuk mengembangkan spiritualitas belas kasih itu melalui pelayanan-pelayanan kita. Bahkan itu kita juga bisa berpastoral, bisa berkatekese melalui media-media yang sudah ada itu. Jadi kita harus, intinya adalah bahwa kita harus keluar dari zona nyaman. Kita sudah nyaman, ya semua sudah lengkap dan seterusnya. Kita harus keluar dari zona nyaman untuk menjumpai mereka, ya. Menjumpai mereka yang membutuhkan bantuan kita, ikut bertanggung jawab atas hidup mereka. Ya. Baik, brother, itu tantangannya apa saja? Mungkin bisa jelas di tengah zaman yang tadi saya katakan itu semakin mendewakan, orang bilang ya konsumerisme atau semakin materialisme. Tentu semangat belas kasih itu juga ya mengalami rintangan dan tantangan. Kira-kira tantangannya apa saja ya di tengah dunia yang semakin itu tadi ya mendewakan segala harta milik dan lain-lain, ya tidak peduli dengan orang lain. Ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan belas kasih. Tantangan yang frater alami juga dalam karya pastoral itu apa? Seperti sekarang ini dalam dunia yang semakin materialis ini. Tentu ya banyak sekali tantangan ya. Karena memang untuk saat ini ya kebanyakan orang kalau kita lihat dalam masyarakat kita, bahkan juga mungkin dalam umat kita juga terjadi bahwa memang masing-masing kita berpikir tentang diri kita. Hanya berpikir tentang keakuannya, apa yang saya harus dapatkan dari situ. Kemudian saya mengumpulkan sebanyak mungkin untuk diri saya. Sehingga kita berpastoral itu pun juga kita menemukan hal-hal yang seperti itu. Tetapi melalui kita berkatekese di umat dan seterusnya, kita mengajak supaya kita tidak hanya mencari untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita berbagi. Karena memang belas kasih itu dasarnya adalah berbagi. Apa yang ada pada kita itu kita memberikan kepada orang lain. Itu seperti itu. Seperti tadi bacanya juga sama juga. 5 roti dan 2 ikan itu juga diberikan kepada orang lain. Itu diajak oleh Yesus. Kamu berikan kepada orang lain. Supaya jangan hanya kamu yang memiliki itu. Sehingga itu kita ajarkan kepada umat yang kita layani. Berarti harus keluar dari diri sendiri. Keluar dari zona nyaman. Dari zona nyaman. Karena semua memang sudah ada. Perlu kepekaan ya, kepekaan itu dengan penting, orang-orang di sekitar kita supaya karya belas kasih itu seperti kata Mother Teresa ya, bahwa cinta kasih itu bukan untuk direnungkan dengan hati terharu, bukan hanya direnungkan lalu harus terharu dipraktekkan saja. Betul sekali. Harus dipraktekkan. Dengan demikian ya belas kasih itu betul-betul tidak hanya sebatas slogan atau semboyan, tetapi itu harus diwujud nyatakan. Harus diwujud nyatakan, artinya bahwa tidak hanya dikotbahkan ya. Jadi belas kasih itu nilainya jauh lebih tinggi daripada khotbah itu sendiri. Jadi kita membawakan renungan dan seterusnya, tapi belas kasih tindakan nyata itu yang sebenarnya jauh lebih tinggi dari semuanya. Oke, baik frater. Ada satu ungkapan yang menarik lagi itu nemo dat quod non habet ya. Itu nanti akan kita jelaskan. Tapi frater, mari kita saksikan dulu puji-pujian berikut ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersama
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, masih bersama saya Timotius Jaud dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan tema Spiritualitas Belas Kasih. Saya kembali ke Frater. Ada ungkapan yang menarik yang berkaitan dengan belas kasih ini, ya. Ada ungkapan Latin yang mengatakan begini, nemo dat quod non habet. Ya. Tidak ada orang yang memberi dari apa yang tidak dia miliki. Ya, macam saya, kalau misalnya memberikan sama Frater, tentu saya harus punya sesuatu. Nah, apakah karya belas kasih itu ya hanya sebatas diukur dengan hal-hal yang material saja? Yang ketika saya misalnya memberi sesuatu, memberi makan yang lapar, apakah hanya sebatas itu? Ataukah ada hal lain dari belas kasih ini, Frater? Tidak hanya diukur dengan materi gitu. Ya. Selaras dengan ungkapan tadi itu, nemo dat quod non habet. Misalnya ketika saya tidak punya apa-apa, seperti Rasul Paulus mengatakan, ya, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki itu yang kuberikan. Nah, bagaimana ini, Frater? Ketika seseorang misalnya tidak punya, ya katakanlah tidak punya dalam hal segala hal kelimpahan, lalu bagaimana dia mau berbelas kasih kepada orang lain? Baik, terima kasih. Jadi begini, kita bukan hanya memberi dari apa yang kita punya, ya, tetapi kita juga bisa memberi dari apa yang tidak kita punya. Ya. Ya, misalnya contoh salah satunya adalah kita mengajar kepada mereka yang belum tahu menjadi tahu. Ya. Kita memberikan ilmu itu tidak nampak dalam seperti harta yang kita langsung memberikan seperti itu. Kemudian yang berikut itu adalah mengunjungi mereka yang sakit dan mendoakan. Ya. Jadi melalui kita mendoakan, memberikan peneguhan kepada mereka. Kemudian yang berikut lagi, misalnya kita mengunjungi mereka di penjara. Ya bukan hanya mau memberikan apa kepada mereka butuhkan, tapi kalau kita tidak punya ya kita memberikan perhatian. Ya kita bisa bercerita dengan mereka, kita bisa juga sama seperti yang di sini, seringkali juga diundang ke penjara untuk ya memimpin ya ibadah dan seterusnya seperti itu. Kemudian menguburkan juga yang mati. Nah, salah satu itu juga salah satunya dari 7 karya belas kasih itu. Ya selain daripada apa namanya yang tadi saya sebutkan, kita menguburkan orang mati. Jadi bukan hanya orang hidup, sampai orang mati pun juga kita menguburkan itu. Sehingga dari situ kita bisa katakan bahwa memang yang kita berikan itu tidak berwujud seperti barang yang langsung kita berikan kepada orang, tetapi sesungguhnya kita memberikan dari apa yang kita yang tidak kita punya itu. Nah, seperti itu.
Oke, baik Father, terima kasih. Ini menarik. Jadi belas kasih itu bukan hanya sekedar diukur dengan seberapa harta atau seberapa yang kita berikan itu ya, dari kita betul berbelas sekali. kasih, tapi juga lewat hal-hal lain. Lewat Ya. Tadi hal-hal seperti lain, Father ya. katakan, ya munjing orang sakit, yang Ya. menderita. Ya, betul. Apakah juga termasuk misalnya mengampuni orang yang berbuat Ya, salah mengampuni atau orang yang berdosa? berbuat salah kepada kita pun juga itu memberikan pengampunan itu ya. Itu tidak memberikan harta, tapi dari sikap hati membebaskan. Bebaskan. Itu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Father. Jadi belas kasih tidak diukur dengan Harta seberapa ya. atau seberapa yang kita berikan kepada orang. Nah, baik Brother, masih dalam konteks itu ya. Belas kasih itu ya dalam kaitannya juga dengan memberi ya. Ya, betul. Nah, dalam hal memberi ini Brother, apakah harus banyak-banyak atau apa semacam itu ya? Dari mana kita lihat bahwa orang itu sungguh-sungguh peduli, sungguh-sungguh berbelas kasih kepada yang lain. Ya, Ada betul. ungkapan yang mengatakan begini, memberi itu tidak dari seberapa besar, Ya, tapi betul. tulus tidaknya kita. Ya, betul. Ya, Itu dari ketulusan hati. Dari ketulusan ya. hati. Ya, Brother, ya. betul. Walaupun hanya sedikit, tetapi kalau itu diberikan dengan hati yang tulus, yang dengan tulus. ikhlas, ya maka itu akan sangat luar biasa. Betul sekali. Ya. Ya. Baik, terima kasih Brother. Lanjutan dari Brother. Nah, kisah-kisah belas kasih dalam kitab suci ya. Dalam kitab suci itu ada banyak. Saya teringat dengan kisah itu Brother, orang Samaria yang baik hati. Ya. Nah, ini juga yang dalam realitas hidup kadang itu yang terjadi. Ya. Kita kisah orang Samaria yang baik hati itu ketika dia dirampok oleh para penyamun, ada beberapa orang yang lewat ya. Ya. Ya, kadang dia lihat, oh itu bukan, ya saya punya keluarga, bukan itu saya punya kabanua, bukan itu satu iman dengan saya. Tapi kadang-kadang seperti itu. Ya, dalam kehidupan, melihat orang yang ditabrak, atau melihat orang yang jatuh miskin, melihat orang yang lain, kadang tapi ya sungguh manusiawi kita kadang-kadang kurang tergerak begitu. Nah apa kira-kira Brother supaya belas kasih itu tidak hanya sebatas slogan begitu saja. Ya. Sikap apa yang perlu? Ya, supaya betul-betul belas kasih itu bisa diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Sehingga Father bilang tidak sekedar berkhotbah atau apa, tetapi juga harus diwujud nyatakan seperti itu. Kira-kira bagaimana, Dokter? Ya, baik. Kalau kita berpedoman pada yang tadi dikatakan itu tentang orang Samaria yang baik hati itu ya, di situ ya gambarannya jelas. Di situ ada imam ya. Ada seorang imam yang lewat ya, tapi dia lewat saja begitu. Ada orang Lewi ya dia lewat saja begitu. Kemudian datang orang Samaria yang di situ ditulis bahwa orang Samaria yang baik hati. Padahal menurut pandangan orang tentang orang Samaria pada waktu itu mereka itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip itu tidak beriman. Ya, tetapi mereka memiliki kasih yang luar biasa. Nah, kalau memang mereka itu yang dalam tanda kutip tidak beriman lalu memiliki kasih yang luar biasa, kemudian kita yang sekarang ini orang yang beriman, yang belajar dari sikap hidup Yesus ya kasih itu sendiri, kemudian kita tidak melakukan itu berarti kita mengkhianati apa yang sudah kita imani itu. Jadi kita ambil contoh saja ya dalam kehidupan kita setiap hari itu terkadang kita menemukan hal-hal ya seperti tadi ya bilang tabrak lalu lewat dan seterusnya. Oke lah, biasanya kalau tabrak ya ada banyak yang tergerak. Tetapi juga ingat bahwa banyak juga di dalam kehidupan kita menemukan keluarga-keluarga yang memang sungguh sangat membutuhkan bantuan kita. Yang mana kita juga berbelas kasih kepada mereka. Tapi terkadang itu sulit untuk terjadi. Nah, itu seperti itu. Jadi melalui tadi bacaan kitab suci juga itu diajak kepada kita semua bukan hanya kepada murid Yesus, tapi juga kepada kita semua yang sudah mengimani dan menjadi muridnya itu juga harus ikut ambil bagian di dalam karya belas kasih yang dilakukan oleh Yesus itu. Ya, baik. Terima kasih, Brother. Ya, menarik sekali. Sayang sekali kita harus dibatasi oleh waktu, tapi kita berharap bisa di kesempatan. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, spiritualitas belas kasih yang perlu dijiwai, ya, tidak hanya dalam sebatas tataran lip service saja dalam kata-kata atau merasa iba, tetapi perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, rasa belas kasih, kasihan terhadap sesama itu perlu diwujud nyatakan. Sehingga iman kita bukan iman yang
mati sebagaimana dikatakan oleh Rasul Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian juga perbuatan-perbuatan cinta kasih tidak hanya dalam tataran sebuah renungan belaka, tetapi mari diwujudkan, nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana pesan Yesus, ya, melihat, tergerak, dan melakukan. Dengan demikian kita mampu keluar dari egoisme pribadi untuk menjadi pribadi yang altruistis, man for others, bagi yang lain. Baik, sebelum kita menutup, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih karunia-Mu. Tanamkanlah dalam diri kami sikap ketulusan dalam mencintai Engkau dan sesama. Semua kami mampu mewujudkan cinta dan kasih-Mu lewat orang-orang yang kami jumpai dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki kasih dan perhatian terhadap sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sekian dulu acara Mimbar Agama Katolik hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik, tentu dengan tema-tema yang berbeda. Saya Timotius Jaud, pamit undur diri di hadapan Anda. Sampai jumpa. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa